dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai reaksi pengendapan. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama, saya Dea Safitri Nurdia sebagai moderator. Saya Asma Musnastri. Saya Zaman Lauru. Saya Andika Faturaman Sinaga. Pengertian reaksi pengendapan. Definisi: reaksi kimia yang menghasilkan produk padatan tidak larut, endapan atau presipitat. Di dalam suatu larutan, endapan terbentuk ketika konsentrasi ion-ion dalam larutan melebihi hasil kari larutan KsP senyawa tersebut. Contohnya, pencampuran larutan perak, nitrat, AgNO3, dan natrium klorida NaCl menghasilkan endapan perak klorida AgCl berwarna putih. AgNO3 tambah NaCl sama dengan AgCl tambah NaNO3. Habis itu ada prinsip dasar titrasi pengendapan arganometri. Dasar teori analisis kuantitatif berdasarkan pembentukan endapan yang tidak larut sempurna dari reaksi antara analit zat yang dianalisis dengan titran larutan standar. Nama khusus titran pengendapan yang menggunakan perak nitran AgNO3 sebagai titran disebut arganometri. Situ ada metode utama arganometri. Metode MOR digunakan untuk ion halida ClBr dengan indikasi kalium karot K2CrO4 dilakukan dengan suasana netral. Metode Volhard titrasi kembali tidak langsung untuk ion halida, sianida atau tiosianat menggunakan titran perak, nitrat, dan titrat kembali amonium tiosinat NH4SCN dengan indikator ion besi Fe3+. Metode Fajans menggunakan indikasi endorpsi di mana indikasi akan teradopsi dengan permukaan endapan pada titrasi akhir titrasi. Selanjutnya yaitu pemilihan indikator dan perubahan warna. Indikator pada titrasi pengendapan berfungsi untuk menandai titik akhir titrasi, yaitu saat titran telah bereaksi sempurna dengan analit. Perubahan warna harus terjadi setelah titik ekuivalen tercapai dalam rentang pH yang sesuai. Contoh perubahan warna yaitu yang pertama ada metode MOR atau K2ClO4 bereaksi AgNO3 atau titran, kemudian ada NaCl analit, K2CrO4 atau indikator, kemudian ada perubahan warna yaitu larutan berubah dari kuning menjadi merah bata. Kemudian penjelasan yang kedua yaitu pada titik akhir kelebihan ion Ag+ bereaksi dengan ion CrO4 membentuk endapan perak krontat Ag2CrO4 yang berwarna merah bata. Kemudian metode Volhard ion Fe3+ bereaksi yaitu AgNO3 titran berlebihan KSCN titran kembali, kemudian ion Fe3+ atau indikator. Kemudian perubahan warna larutan berubah menjadi merah. Penjelasannya yaitu pada titik akhir kelebihan ion SCN- kemudian bereaksi dengan indikator Fe3+ membentuk kompleks berwarna merah atau FeSCN2+. Kemudian selanjutnya ada contoh kasus yaitu analisis golongan obat halida. Catatan yaitu analisis vitamin biasanya menggunakan titrasi redoks seperti iodimetri untuk vitamin C. Kemudian untuk demonstrasi reaksi pengendapan, contoh obatnya yang mengandung ion halida lebih relevan seperti amonium klorida atau NH4Cl. Tujuannya yaitu untuk menentukan kadar amonium klorida atau NH4Cl
dalam sediaan obat batuk. Metode yaitu argetometri, metode Volhard. Kemudian prinsipnya yaitu sampel NaCl direaksikan dengan AgNO3 berlebihan. Kelebihan AgNO3 dititrasi kembali dengan larutan standar KSCN. Kemudian reaksi kimia yang pertama ada NH4 tambah AgNO3 sama dengan AgCl plus NH4NO3. Kemudian yang kedua ada AgNO3 atau kelebihan plus KSCN sama dengan AgCN plus KNO3. Materi selanjutnya yaitu reaksi, alasan, dan perubahan warna. Reaksi yang digunakan yang pertama ada AgNO3 yaitu sebagai titran utama, KSCN sebagai titran kembali, dan indikator Fe3+ sebagai indikator untuk titik akhir. Larutan HNO3 digunakan untuk menjaga suasana asam. Alasannya yaitu yang pertama, AgNO3 berlebihan ditambahkan untuk memastikan semua Cl dari sampel bereaksi membentuk endapan AgCl. Alasan kedua yaitu HNO3 ditambahkan untuk menjaga suasana asam, mencegah pengendapan Fe3 sebagai hidroksida, serta mencegah terjadinya hidrolisis. Alasan ketiga yaitu indikator ion Fe3+ ditambahkan untuk mendeteksi kelebihan SCN pada akhir titrasi. Adapun perhitungan kadar yaitu untuk larutan AgNO3 dikali dengan massa AgNO3 dikurang dengan larutan KSCN dikali dengan massa KSCN sama dengan larutan NH4Cl dikali dengan massa NH4Cl, yang dimana N adalah normalitas ekuivalen dengan mol. Rumusnya yaitu massa NH4Cl sama dengan massa NH4Cl per massa sampel dikali 100%. Adapun contoh kasus di mana massa sampel obat itu sama dengan 100 mg, volume AgNO3 0,1 N ditambahkan 20 ml, volume KSCN 0,1 N untuk titrasi kembali sama dengan 5 ml. Berat ekuivalen NH4Cl sama dengan 53,5 gram per ekuivalen. Rumusnya massa NH4Cl sama dengan 20 ml kali 0,1 N kurang 5 ml kali 0,1 N dikali dengan berat ekuivalennya itu 3,5 gram per ekuivalen sama dengan 0,08025 gram atau 80,25 mg. Perhitungan kadar NH4Cl yaitu 0,025 mg per 100 mg dikali 100% sama dengan 80,25%. Baik, materi selanjutnya yaitu contoh bahan dan golongan obat yang bisa menggunakan reaksi pengendapan. Golongan obat dan bahan yang dianalisis: senyawa halida, obat-obatan yang mengandung klorida, bromida, atau iodida dapat dianalisis menggunakan argentometri, contoh amonium klorida atau NaCl dalam obat batuk. Kemudian senyawa sianida, zat yang mengandung gugus sianida seperti pada pengujian beberapa ekstra bahan alam. Kemudian alkaloid, identifikasi keberadaan alkaloid dalam sampel ekstra tanaman dapat dilakukan dengan reaksi pengendapan menggunakan reaksi alkaloid spesifik. Contoh reaksi Mayer, Bouchardert, atau Dregendorf. Kemudian logam berat, analisis logam berat seperti timbal atau Pb atau kadmium atau Shd juga dapat menggunakan prinsip pengendapan. Lanjut kesimpulannya yaitu pemilihan indikator yang dapat sangat krusial untuk menentukan titik akhir titrasi secara akurat seperti K2CRO4 untuk MHAR atau ion Fe3+ untuk Volhard. Meskipun tidak umum untuk semua vitamin, reaksi pengendapan tetap menjadi metode Anda untuk analisis senyawa tertentu dalam industri farmasi. Baik teman-teman, itulah paparan materi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.